Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Erlina selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tahap 2 UBD atau Understanding by Design, menentukan bukti penilaian. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami beranggotakan 3 anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Bambang Hiriadi, kemudian ada Bu Syifa, dan yang ketiga ada Bu Dian. Ya, penjelasan pertama akan dipaparkan oleh Bu Dian. Kepada Bu Dian, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan materi Understanding by Design. UBD di sini merupakan pemahaman kerangka kerja framework pembelajaran berdasarkan desain atau rancangan tertentu yang berfokus pada pembelajaran asesmen untuk membuktikan ketercapaian hasil belajar peserta didik. Kemudian dalam UBD juga mempunyai 3 tahapan. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan hasil yang diinginkan, kemudian yang kedua menentukan bukti penilaian, kemudian merencanakan pembelajaran. Dalam mengidentifikasi hasil yang diinginkan, guru di sini menentukan tujuan terlebih dahulu, apa yang dibutuhkan oleh siswa dan tujuan apa yang akan diberikan kepada siswa. Kemudian menentukan bukti penilaian. Di sini guru menentukan bukti penilaian apa untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian setelah itu baru merencanakan pembelajaran dalam kelas yang akan diajarkan mau seperti apa. Ya, baiklah, terima kasih. Yaitu pemaparan selanjutnya yaitu mengenai tahap kedua dalam proses desain. Jadi di dalam tahap kedua dalam proses desain ini di mana menentukan bukti yang diterima. Bukti-bukti ini maksudnya adalah untuk menentukan bentuk penilaian apa yang akan digunakan agar menunjukkan bahwa peserta didik ini memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan selama proses pembelajaran berlangsung. Ya, selanjutnya adalah ada indikator pemahaman. Di sini tercantum ada 6 indikator pemahaman. Yang pertama yaitu ada yang namanya menjelaskan. Di dalam menjelaskan ini bahwasanya mendeskripsikan secara lisan tentang suatu keadaan, fakta, dan data sesuai dengan waktu. Yang dimana ini adalah suatu aspek yang harus dimiliki oleh guru, mengingat sebagian besar pembelajaran itu menuntut pendidik untuk memberikan penjelasan terhadap peserta didiknya. Lalu yang kedua yaitu ada yang namanya menginterpretasikan. Menginterpretasikan ini adalah sebuah penafsiran untuk meningkatkan pemahaman. Lalu ada penerapan, yang dimana penerapan ini adalah suatu perbuatan yang mempraktikkan pembelajaran di dalam teori-teori belajar, bagaimana dengan metode pembelajarannya, seperti itu. Dan yang keempat ada untuk penilaian diri. Di dalam penilaian diri ini adalah teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Lalu selanjutnya ada empati, yang dimana empati ini adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui dan memahami konteks pembelajaran, seperti itu. Dan yang terakhir ada perspektif. Perspektif ini menggambarkan bagaimana sudut pandang dalam pertumbuhan pembelajaran dalam jangka panjang, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah pengimplementasian tahap 2 pada pembelajaran. Berikut ada contohnya pada pembelajaran materi perdagangan internasional.
Yang pertama ada menjelaskan. Di sini peserta didik diharapkan mampu menjelaskan bagaimana konsep kegiatan ekspor dan impor, bagaimana perbedaan perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri, menjelaskan dampak positif dan negatif dari kegiatan ekspor dan impor, menjelaskan faktor pendorong dan penghambat kegiatan ekspor dan impor, dan menjelaskan tujuan kegiatan ekspor dan impor. Lalu yang kedua, diharapkan peserta didik mampu menginterpretasikan dengan yang pertama menyebutkan 4 perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri, menyebutkan 5 dampak positif dan negatif kegiatan ekspor dan impor, menyebutkan 5 faktor pendorong yang menghambat kegiatan ekspor dan impor, lalu yang terakhir menyebutkan 3 tujuan kegiatan ekspor dan impor. Yang keempat, mengaplikasikan. Di sini peserta didik dapat menerapkan yang pertama penyelesaian mengenai masalah perdagangan internasional seperti bagaimana upaya atau kebijakan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kegiatan impor yang dilakukan, lalu pemanfaatan mengenai kegiatan ekspor dan impor seperti bagaimana manfaat dari kegiatan ekspor dan impor terhadap kegiatan perekonomian. Kemudian selanjutnya di sini saya akan memaparkan berkaitan dengan analisis jurnal, yaitu dengan judul kontribusi asesmen formatif dalam tahapan Understanding by Design terhadap pemahaman mahasiswa calon guru biologi, di mana dalam jurnal ini menekankan pada asesmen formatif penilaian teman sejawat atau peer assessment. Ternyata dalam penelitian ini menitikan bahwa dalam penilaian asesmen formatif ini sangat berpengaruh. Penelitian menurut Admiral Hussein Pandepan 2014 menyimpulkan penelitian teman sejawat dapat digunakan untuk menjelaskan adanya perbedaan dalam ujian akhir. Karsidi dan Indriyanti 2013 menyatakan penilaian teman sejawat membuat siswa lebih aktif, sehingga berpengaruh pada hasil kognitif siswa itu sendiri. Penilaian teman sejawat mendorong siswa memahami perannya dalam pembelajaran sehingga siswa mampu belajar secara mandiri. UBD merupakan desain pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk pemahaman yang meliputi 6 aspek. Yang pertama yaitu menjelaskan, yang kedua interpretasi, yang ketiga aplikasi, yang keempat yaitu perspektif, yang kelima empati, dan pengetahuan diri. Tahapan pembelajaran UBD terdiri atas 3 tahapan pembelajaran. Yang pertama mengidentifikasi hasil yang diinginkan, yang kedua menentukan bukti belajar yang akan diterima oleh peserta didik dan merancang instruksi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan. Kemudian asesmen formatif melalui tahapan pembelajaran UBD di sini memiliki korelasi yang sangat positif dengan nilai pemahaman mahasiswa. Ketiga komponen asesmen formatif yaitu feedback, peer assessment, dan self-assessment ternyata memberikan kontribusi terhadap terbentuknya pemahaman mahasiswa. Secara bersama-sama, ketiga komponen asesmen formatif tersebut memberikan kontribusi sebesar 54,7%. Ya, baiklah. Di sini saya akan memaparkan kembali analisis jurnal yang kedua, yaitu tentang perancangan pembelajaran fisika tentang rangkaian seri dan paralel untuk resistor menggunakan Understanding by Design atau UBD. Dalam menerapkan Understanding by Design atau UBD sebagai desain dari pembelajaran fisika mengenai rangkaian resistor, seri, dan paralel sebagai alternatif desain pembelajaran yang dapat diterapkan di dalam kelas. Di dalam penelitian ini, stage 2 merupakan bagian asesmen dan evaluasi, di mana asesmen dan evaluasi ini yang digunakan untuk mengacu pada tujuan pembelajaran. Asesmen dalam penelitian ini yaitu mahasiswa dapat mengukur arus menggunakan amperemeter yang dipasang seri terhadap resistor dan mengukur tegangan dan voltmeter yang dipasang paralel terhadap resistor, dan juga mahasiswa dapat menghitung arus, tegangan, hambatan menggunakan persamaan, sedangkan evaluasi setelah menentukan asesmen disusun pertanyaan-pertanyaan evaluasi yang merujuk pada asesmen tersebut.
Pertanyaan-pertanyaan evaluasi itu dalam proses pembelajaran termasuk dalam kategori pertanyaan terbuka yang digunakan untuk menguji pemahaman mahasiswa. Dengan demikian, pengajar dapat mengidentifikasi mahasiswa yang telah mulai mampu berpikir kritis dalam konteks tentang rangkaian seri dan paralel untuk resistor. Lalu selanjutnya ada review jurnal yang saya temukan di internet, yaitu dengan judul Praktik Pengajar Understanding by Design bagi calon guru pendidikan matematika di Universitas Sampurna Jakarta. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa perancangan UBD dalam rangkaian penyesuaian modul ajar perlu dipertimbangkan terhadap berbagai hal. Pada prinsip UBD ini, guru disarankan untuk memfokus pada penyelesaian materi seperti menyelesaikan latihan dan asesmen yang ada pada buku teks, tanpa adanya pemahaman terkait topik yang dipelajari, atau fokus pada aktivitas yang menyenangkan saja tetapi tujuan pembelajaran tidak tercapai. Tujuan pembelajaran jangka panjang yang diuraikan dalam bentuk pertanyaan esensial. Lalu tujuan berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Tujuan utama dalam mempelajari UBD bukanlah menghasilkan desain proses pembelajaran mengajar yang sempurna, namun calon guru diharapkan merefleksikan apa yang dipelajarinya ketika belajar UBD agar di kemudian hari mereka bisa mendesain proses belajar mengajar dengan lebih sempurna. Ya, itulah presentasi yang dapat kami paparkan dari kelompok 3. Apabila kami anggota dari kelompok 3 ada kesalahan dalam tutur kata dan penjelasan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.